Siang ini saya akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama dengan KPUK. Yang menjadi narasumber adalah Ibu Umu Hilmi SHMS. Kita akan bahas tentang pemberdayaan lansia perempuan. Nah, khususnya buat Anda para pendengar yang ada di rumah ya, khususnya para lansia yang mau bergabung bersama dengan kami, yang mau cerita, berbagi pengalaman juga boleh. Bisa lewat telepon di 495850 atau bisa juga lewat WA ke nomor kami di 081 555 600 915. Kenapa pembahasan ini sangat penting kita lakukan? Karena yang namanya penanganan lansia ini sangat penting begitu ya, karena seiring dengan kemajuan teknologi, kita juga berharap para lansia atau istilahnya aksesibilitas untuk penggunaan fasilitas. Jadi seperti fasilitas jalan itu harus disediakan juga bagi lansia yang sudah di kursi roda. Jadi harus dikasih jalan juga untuk kursi roda. Kemudian kemudahan dalam layanan bantuan hukum. Sayangnya belum ada bantuan hukum khusus untuk lansia. Kemudian ada perlindungan sosial dan bansos. Bansos ini untuk baik yang potensial maupun yang tidak potensial, yang kemudian agak berbeda nanti pemberiannya, apa wujudnya begitu, Mbak. Jadi itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah menurut undang-undang yang sudah sah berlaku. Oke. Nah, Bu, apa saja sih sebenarnya kebutuhan lansia begitu di Indonesia, khususnya di Malang saja? Apakah ini semuanya sudah terakomodasi dengan baik begitu, Ibu, menurut apa yang Ibu lihat dan juga apa yang tadi Ibu sampaikan? Apakah semuanya sudah difasilitasi dengan baik begitu, Bu, oleh pemerintah? Ya, kalau di tingkat Malang saja ya, kota Malang maksudnya, maka saya melihat satu kesehatan mungkin sudah nggak tahu, hampir 80% mungkin yang sudah divaksin ya, karena kasus-kasus COVID ini. Jadi sudah lumayan diberikan fasilitas, karena sekarang sudah berubah memberikan fasilitas vaksin kepada yang lebih muda, karena yang memang di WHO diberikan tugas kepada negara untuk mendahulukan lansia begitu. Tentu saja yang pertama nakes, tenaga kesehatan, kemudian orang-orang yang bekerja di publik yang harus berhubungan dengan orang lain, dan kemudian baru lansia. Nah, itu sekarang sudah hampir seluruhnya, walaupun ada beberapa orang yang lansia yang tidak ada yang mengantar, tidak punya orang-orang yang memberitahukan, orang yang mengantar. Mungkin saja masih ada beberapa yang kelewat gitu. Nah, itu di bidang kesehatan. Kemudian di bidang kesempatan kerja, ya yang ini lebih banyak menurut kreativitas dari masing-masing orang ya. Pemerintah daerah sepertinya lebih banyak memberikan beberapa sosialisasi hak-hak kepada yang selama ini dilakukan untuk Karangwerda. Karangwerda itu seperti Karang Taruna tapi untuk lansia. Nah, itu sudah diberikan sosialisasi, pembinaan, segala macam, walaupun masih belum merata di seluruh kecamatan. Maksudnya selain anggota Karangwerda kan ada lansia yang mungkin tidak terdata dan tidak
menjadi anggota Karangwerda, tidak menjadi anggota pensiunan, dan mereka kemudian belum mendapatkan akses untuk pembinaan yang diamanahkan oleh peraturan gitu, Mbak. Oke, baik. Sebenarnya potensi apa saja sih Bu yang sekarang ini sudah dimiliki oleh lansia, potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia begitu Bu? Tapi sebelumnya saya mau ke penelpon dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Ini selamat siang. Selamat siang dengan Pak Jailani. Aduh, ini Pak Jailani. Termasuk lansia juga ya Pak Jailani ya? Ya, saya lansia 78 tahun. 78 tahun, luar biasa. Pak Jailani, tadi pertanyaan saya itu tadi Pak. Mungkin Pak Jailani bisa berbagi cerita begitu ya Bu Umu ya? Oke. Kira-kira bagaimana biar lansia di Malang ya? Kalau Bu Umu tadi kan mewakili perempuan, kalau Pak Jailani mewakili laki-laki deh kalau gitu ya. Betul. Gimana Pak? Menurut saya pertama orang ini harus sehat. Kalau sudah sehat baru bisa cari duit. Nah, sekarang ngurusi kesehatan aja ya kan. Kalau menurut saya ini lansia yang nggak punya BPJS ya kan, itu kan gratis kalau berobat kan. Nah, ini diusahakan ke dinas sosial, bisa nggak dikasih gratis. Itu aja Bu, gitu ya kan. Ya. Jadi kesehatan dulu. Kalau sudah sehat, nah baru bisa cari duit kan, gitu. Nah, kesehatan ini BPJS harus digratiskan, bisa nggak Bu lewat dinas sosial. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini mewakili suara lansia begitu ya, Bu Umu ya. Kira-kira bisa apa enggak? Kalau misalnya si lansia itu ada pensiun gitu mungkin ya sudah ada ya. Sudah ada yang bisa di ini ya. BPJS-nya Askes dulu ya. Tapi kan banyak juga lansia-lansia yang tidak di punya pensiun, betul di usia senja, di usia lansia mereka juga harus tetap bekerja, mereka juga harus tetap cari uang, begitu ya Bu Umu ya. Betul. Itu yang barangkali harus lebih fokus kepada pemberdayaannya kepada komunitas yang seperti itu, Mbak. Kadang mereka juga tidak tergabung di Karangwerda, Mbak. Itu masalahnya ya. Harusnya, tapi sementara ini yang saya pahami ya, saya beberapa waktu yang lalu harus terapi di RSUB, Mbak. Dan saya melihat ibu-ibu lansia yang tidak punya pensiun itu sebenarnya kalau saya tanya, ini pakai apa? Jam kesda. Kalau dulu namanya jam kesda ya, jaminan sosial yang dibayar oleh daerah. Dan ada beberapa orang yang menggunakan jam kesda itu karena anaknya tidak bisa membiayai atau tidak punya anak, sehingga oleh RT kemudian dia dimasukkan ke golongan orang-orang yang harus diberikan jaminan sosial dari keuangan pemerintah daerah gitu. Nah, walaupun tentu saja tidak semuanya ya, tidak daerah juga punya keterbatasan APBD, Mbak, itu masalahnya. Dan kemudian orang-orang ini yang saya belum tahu juga dapat dari mana ya, mungkin dari CSR perusahaan-perusahaan yang mungkin menjual produk-produk untuk lansia seperti susu segala macam itu, kalau punya CSR harusnya diberikan untuk jaminan kesehatan yang diminta oleh Pak Jailani ya. Pak Jailani tadi. Dan itu pasti menjadi tugas dari Dinas Sosial Pak Jailani untuk mencarikan, kalau jam kesdanya terbatas, itu dicarikan orang-orang atau dicarikan perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa memberikan aksesibilitas mereka mendapatkan jaminan sosial. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik.
Ya itu tadi berarti lansia itu harus aktif juga begitu ya di kelompok Iya, betul. kelompok Karangwerda atau mungkin kelompok-kelompok sosial lainnya begitu ya Bu. Ya. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini kita mau kumpul-kumpul kan juga nggak bisa ya Bu ya. Enggak, saya juga nggak mau, Mbak. Kalau daring-daring begini masih mau. Tapi kalau luring, maaf gitu. udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa ya Bu ya. Iya, betul. Membatasi aktivitas, membatasi kegiatan seperti itu. Nah, Ya, kalau betul. misalnya lansianya nggak gaptek seperti Ibu mungkin enak Bu, jadi bisa langsung Iya. daring gitu ya. Tapi masalahnya kan nggak semuanya juga bisa seperti Iya, betul, Bu betul. Umu seperti itu. Iya. Tapi yang pasti di masa pandemi seperti saat ini, ya lansia ini kan termasuk orang yang rentan ya. Ya, Nah, dan butuh sekali kesehatan. betul. Yang namanya kesehatan itu sangat penting sekali. Sangat penting. Jadi setiap kali kami juga berdialog bersama dengan Yayasan Gerontologi atau mungkin yang berhubungan sama lansia, kita juga selalu mengajak para lansia untuk jangan takut divaksin begitu ya Bu ya. Oh iya, Jangan takut divaksin. Karena apa? Iya. Karena ini juga demi Iya, betul. lansia itu Walaupun sendiri. kalau sudah divaksin juga masih tidak boleh kumpul, Gitu tidak ya. boleh macam-macam. Ya. Kalau Bu Umu aman ya? Sudah Saya divaksin ya? baru vaksin pertama Heeh. Juli, pertengahan minggu kedua Juli Mm-mm. saya vaksin yang kedua. Oh begitu, oke. Tapi kalau berbagi pengalaman, biar lansia-lansia yang ada di rumah yang belum vaksin atau mungkin yang masih takut, gimana Bu? Ceritanya. Biasa sih, karena saya nggak takut suntik, jadi biasa aja sih. Terus saya juga tidak mengalami panas badan, tidak mengalami Efek katanya yang sakit semua gitu, enggak juga. Oke. Biasa-biasa aja, cuman ini ngantuk, Mbak. Oh gitu. Pengen tidur terus gitu. Jadi pengen istirahat Iya, terus gitu betul. ya Bu Umu ya. Nah Betul, ini betul. pengalaman juga bisa menyampaikan Berbagi, kepada ya, betul betul. kepada pendengar, karena banyak juga Bapak Ibu lansia begitu yang mungkin sampai sekarang juga masih takut gitu ya. Takut ya, Untuk nggak di usah takut vaksin, lah. oke. Bismillah aja. Bismillah aja. Nah, anggap aja itu jalan yang diberikan Allah Iya. kepada kita gitu. betul, ini bentuk ikhtiar seperti itu ya Bu ya. Baik, nah hari ini kan kita bahas tentang pemberdayaan lansia perempuan begitu. Nah Yes. tadi pertanyaan saya, mungkin Ibu bisa sampaikan juga bagaimana sih proses pemberdayaan lansia yang baik seperti itu ya. Potensi sumber daya apa saja yang mungkin bisa dimiliki untuk para lansia bisa produktif seperti itu ya Bu? Ya. Masalah yang sangat besar menurut saya adalah masalah data, Mbak. Data yang saya kemukakan tadi, kalau mereka sudah tergabung di ikatan pensiunan, kemudian tergabung di Karangwerda, itu tidak terlalu bermasalah ya, karena mereka kemudian terdata dan mungkin kalau ada pemberdayaan mereka bisa cepat untuk diberikan informasi dan bisa mengikuti. Tapi kalau mereka yang tidak tergabung dengan organisasi-organisasi itu, tidak juga aktif di PKK, ini yang masalah gitu ya. Apalagi kalau mereka walaupun potensial, artinya badannya masih sehat dan punya usaha, tapi kemudian mereka tidak terdata gitu. Nah, yang saya lihat ada beberapa bulan yang lalu itu ada pendataan untuk lansia gitu ya. Nah, saya kira pendataan itu kemudian bisa dicari orang-orang yang lansia potensial tapi dia tidak punya pensiun, kemudian dia berusaha, punya usaha. Nah, itu yang kemudian didata dan dikelompokkan sehingga nanti ada perencanaan pembangunan, fokusnya bisa ke sana, pemberdayaan ekonominya, pemberdayaan untuk kesempatan kerjanya, Mbak. Saya kira proses itu yang harus dikemukakan, karena
saya lihat, saya juga mendownload RKPD. RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah. Yang ada itu ada pemberdayaan karang berda, dan ada rantang untuk yang tidak potensial, artinya diberi makan 3 kali sehari untuk yang tidak potensial, dan kemudian mereka ditempatkan di satu tempat di Wisma begitu, semacam rumah untuk lansia. Tapi yang potensial ini yang seringkali tidak terdata di beberapa RT atau RW, yang mereka kemudian tidak tercover oleh pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Nah, untuk model penanganan, nah sekarang model penanganan lansia yang tepat ya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ini, model penanganannya seperti apa Bu yang harus kita lakukan? Ya memang ada mungkin di tingkat RW atau mungkin kalau RW-nya itu cuman sedikit yang lansia. Ada beberapa RW yang memang tempat tinggalnya orang muda-muda ya. Kalau di tempat saya itu tempat tinggal orang tua-tua, Mbak. Jadi lansianya banyak, hampir 50% gitu. lebih itu lansia di ikan-ikan itu, Mbak. Nah, itu tapi mayoritas di tempat kami itu pensiunan, jadi agak mungkin yang tidak yang potensial tapi tidak punya sumber daya. Nah, itu yang bisa dijadikan peserta dari pemberdayaan di pemerintah daerah. Dan itu harus didata, harus betul-betul ada datanya. Ada kelompok atau ada orang yang atau ada pemerintah daerah yang melakukan pendataan yang khusus untuk itu. Sejauh ini yang sudah dilakukan, apakah sudah dilakukan seperti itu oleh pemerintah daerah, Bu? Ya itu tadi, lebih banyak pemberdayaannya kepada karang berda, dan itu kan sudah satu komunitas. Jadi ya paling tidak mereka sudah mengetahui, memahami, dan mungkin ada beberapa yang sudah berdaya begitu. Tapi yang potensial tapi tidak menjadi anggota perkumpulan apapun. Nah, ini yang harusnya menjadi fokus untuk rencana kerja dari pemerintah daerah, khususnya dinas sosial yang akan datang. Selama ini faktor faktor penghambat seperti itu, Bu? Faktor penghambat atau mungkin faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan lansia khususnya perempuan itu apa aja, Bu? Kalau penghambatnya ya itu tadi, belum adanya data yang fokus kepada kelompok-kelompok yang tidak menjadi anggota organisasi lansia, tapi pendukungnya sebenarnya mereka sehat dan kemudian masih bisa diberikan dorongan, diberikan modal untuk hidup mandiri sampai kapan dia kemudian menjadi tidak berdaya lagi. Ada penelpon. Selamat siang. Selamat siang Bunda Mira. Selamat siang Pak Irwan. Kalau Pak Irwan ini masa lansia? Iya. Oh, udah lansia. Ya 51 kan, dulu lansia belum kan, dan judul juga. Belum kalau 51.
lansia buat perempuan kan, kalau laki-laki boleh kan mungkin sedikit ya berbicara untuk menjelang lansia ini. Oh, kan. menjelang lansia, boleh silakan. Menjelang boleh. Saya begini, terutama saya menyapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Ya, Umu begini kan, ini. ya saya kan usia 51 lah, mau menjelang 52 kayaknya. Tetapi di sini karena saya masih, tetapi kenapa saya masih katakanlah masih kuat olahraga badminton 3 set, masih kuat juga kan. Kemudian saya masih semangat itu kan dalam menjalankan aktivitas kan, masih tetap semangat itu kan seperti itu. Jadi kesempatan belum sih. Nah, lalu misalkan saya ke perempuan juga masih tetap semangat juga gitu kan, sama-sama semangat kan gitu. Jadi ya, untuk menjaga misalkan untuk menjaga misalkan di menjelang usia supaya tetap saya pastilah setiap mungkin dalam usia 60 kayaknya mungkin kayaknya itu kan mengurangi kesemangatan dah. Tapi saya saat ini masih tetap menghadapi baik-baik butuh aktivitas apapun juga semangat, lalu misalkan ada perempuan juga masih tetap semangat, masih sempat jantan itu Bu. Jadi tip-tip untuk menjaga hal tersebut coba saya minta tip dari Ibu supaya tetap saya bisa mempertahankan kesemangatan saya itu supaya tidak surut kan seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Oke, Pak Irwan ini usianya 51 tahun. Minta tips biar nanti pada saat lansia semangatnya masih tetap sama seperti sekarang gitu Bu. Memang agak beda ya Mbak ya. Waktu saya umur 50-an, wah itu masih lang-lang buana kemana-mana Mbak. Jadi hampir 2 minggu sekali saya ke Jakarta untuk dengan teman-teman NGO untuk mengajukan rancangan undang-undang. Itu masih kuat sekali, masih naik sport, tidak naik pesawat karena ongkosnya kasihan yang bikin grup itu kalau membebani mereka. Jadi kalau tipsnya saya kira ya kita kerjakan apa yang kita ada di hadapan kita dengan seluruh daya gitu ya. Tapi tidak juga mengharapkan semuanya selesai gitu. Karena memang kita itu hanya wajib berusaha. Kalau kemudian usaha kita mengalami hambatan, ya udah nanti cari jalan sebelahnya, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Nah itu barangkali tips supaya kita tidak stres, dan kalau kita tidak stres maka kesehatan kita tetap terjaga dan kemudian kita masih bisa melakukan upaya-upaya itu. Ternyata pengalaman saya menunjukkan bahwa kalau kita terlalu ingin bahwa apa yang kita usahakan itu mencapai kata sempurna, mencapai semua apa yang kita tuju, terlalu ingin ya, tapi bisa jadi tidak bisa begitu, dan kita marah karena itu yang membuat kita penyakitan. Oke, Bu Umu, ini ada penelpon lagi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ini Pak Ya, Ibu narasumber ya. Pak siapa ini? Dari Bantur. Pak Hasan. Hasan Sujai Oh, ya. nggih, Pak Hasan Sujai di Bantur. Gimana Ya. Pak Hasan? Ini Bu, teman saya itu ya teman Jawa ya. Rumahnya ya di depannya. Itu sudah 70 ke atas mungkin ya. Itu pertanyaan ini ya. Kok itu mau sendokan itu mau makan ya dedek-dedek gitu loh Bu ya. Oh, ndredeg-ndredeg. Bahkan gulunya maksudnya kepalanya itu kadang-kadang ya terus gede-gede itu lansia itu kadang-kadang ada yang gitu ya. Jadi mau makan sendoknya itu tersendiri gitu. berubah alon-alon gitu ya, pelan-pelan mau di dimakan ya, sampai ke mulut itu baru prok gitu ya. Pertanyaan Ibu ya, kalau orang desa Bu katanya dulu, oh ini gak dibuyuti katanya gitu ya, kepercayaan ya. Nah terus ini faktor apa Bu? Terima kasih. Nah kalau orang tua rata-rata gitu ya, kalau kadang dedek-dedek ya,
Nah ini keterlaluan. Jadi sendok itu terus dedek-dedek, tidak sampai ke mulut ya, sulit ya. Bahkan ya itu kan di kepalanya ya gitu. Ya, Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ceritanya siang hari ini curhatan para lansia gitu ya. Aduh, tapi ini yang gabung Bapak, ini ibu-ibunya pada sibuk kemana ini? Nanti mungkin Pak Hasan bisa mendengarkan, kalau nggak salah ada dari YGA ya Mbak? Iya, ada. Tanggal berapa itu ya. Pak Dokter yang Oke. Saya tidak punya kemampuan untuk menjawab, hanya yaitu kalau pengalaman saya tidak boleh terlalu ingin gitu ya, mencegah keinginan yang terlalu menggebu-gebu itu. Karena itu bisa satu mudah stres, dua nanti penyakitnya datang. Dan mungkin salah satu penyakit seperti itu ya, saya tidak tahu juga. Iya, baik. Kalau ini masalah kesehatan nanti coba kita konsultasikan begitu ya Pak Hasan. Ya, diinformasikan aja Mbak. Bersama dengan dokter yang khusus menangani lansia, karena betul. Kalau Bu Umu enggak apa? Enggak, maksud saya faktor kesehatannya masih baik-baik aja ya, alhamdulillah ya. Termasuk teman-teman yang Bu Umu lihat mungkin ada juga yang seperti itu, tapi masih bisa masih jalan kemana-mana, masih. Pokoknya intinya gimana caranya biar happy gitu mungkin ya Bu Umu ya. Iya, happy dan tentu saja satu, katanya teman-teman di grup YGA Mbak, itu harus bergerak. Harus gerak. Oke. Harus. Nggak boleh nonton TV sambil makan, itu dilarang keras. Oh gitu, nonton TV sambil makan, karena nggak tahu yang dimakan jumlahnya berapa. Oh, seperti itu. Nah, itu tips-tips buat para lansia juga gitu ya. Ya, karena banyak juga pengalaman ya teman-teman gitu ya yang sudah purna gitu, katanya ya udah di rumah aja malah penyakitnya datang semua gitu Bu. Nah gimana kalau misal karena nggak gerak. Oke, jadi ketika sudah memasuki usia purna 60 tahun ke atas, nah kita harus bergerak. Harus gerak, harus aktif untuk bersosialisasi, berkegiatan seperti itu ya Bu ya. Harus dikerjakan semua sendiri. Apa yang disenengin, misalnya suka masak gitu ya, masak, suka berkebun, nyapu-nyapu, nyanyi gitu. Gitu. Oh, setiap hari happy gitu ya, ketemu anak, ketemu cucu gitu ya. Salah satunya seperti itu. Oke, saya mau ke pendengar yang sudah bergabung ini lewat WA. Merawat anak-anak kita mungkin lebih mudah dilakukan karena kita pernah mengalami menjadi anak-anak. Jadi kita bisa sedikit memahami hal-hal yang membuat mereka bahagia, kecewa atau sedih. Tetapi kita belum pernah menjadi sepuh. Nah, kita belum memahami perasaan orang-orang sepuh untuk situasi keadaan tertentu. Seringkali tindakan yang menurut kita membuat mereka bahagia, itu malah membuat mereka sedih. Hal yang kita pikirkan akan merepotkan mereka, biar mereka nggak melakukan itu seperti itu ya, biar nggak capek mungkin. Malah sebenarnya itu yang mereka inginkan gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menjembatani keinginan orang tua yang belum kita pahami dengan maksud baik kita, begitu Bu Umu, pertanyaan dari pendengar ini. Iya, kalau ini sharing aja ya, berdasarkan pengalaman, itu komunikasi harus dijalin. Komunikasi dengan anak-anak dan prinsip. Kita yang tua juga punya prinsip, yang muda juga harus punya prinsip ya. Prinsipnya tidak terlalu banyak mencampuri urusan yang mudah. Jadi kalau misalnya anak ini agak susah Mbak ya prakteknya, walaupun sebenarnya kita mengetahui, mendengar bahwa mereka ada masalah antara anak dan menantu kita, tapi kita usahakan untuk tidak mencampuri sepanjang mereka tidak minta nasihat. Biarkan mereka
menyelesaikannya gitu. Sehingga kita juga menahan diri untuk tidak stres gitu. Ya. Dan kalau kita ingin sesuatu, komunikasikan juga gitu. Nanti kalau mereka sudah damai, kita ngobrol-ngobrol, kita kasih contoh-contoh gitu. Nah itu biasanya lebih bisa diterima daripada ketika mereka bertengkar kita ikut di dalamnya. Aduh, jangan deh. Ya, ya emang apa ya, ini khususnya buat yang mungkin satu rumah dengan lansia gitu ya. Ya. Ya, ini kan merawat lansia itu beda dengan merawat anak-anak gitu ya. Walaupun walaupun mungkin keinginan mereka sama seperti anak-anak, tetapi memang komunikasinya itu yang kita harus pinter-pinter gitu. Dan ya. Masing-masing lansia punya karakter sendiri-sendiri, itu yang harus diterima apa adanya gitu ya. Betul. Oke, ada pertanyaan juga ini, ini ada pertanyaan bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit diarahkan dan susah dilayani. Mungkin tadi jawabannya seperti itu ya Bu ya. harus pintar-pintar berkomunikasi. Iya betul. Ada memang lansia yang seperti itu Mbak. Merawat lansia itu amat sangat susah sekali. Bukan susah saja, tetapi amat sangat susah sekali. Ya, susah sekali kalau punya karakter yang seperti itu. Oke. Jadi memang ya itu cuman satu modalnya, sabar. Oke. Ya. Baik. Kadang-kadang kita ngelihat mereka itu bersih-bersih rumah, ngapain ini itu segala macam. Kita tuh malah niatnya mau membantu biar mereka nggak capek, malah dimarahin gitu ya. Ditanya aja perlu bantuan atau enggak gitu. Kalau mereka nggak cocok, kadang nggak cocok. Saya juga sering nggak cocok Mbak. Kalau nyuci piring itu tidak sesuai dengan standar saya, itu nanti kalau mereka pulang dari rumah saya cuci lagi. Ya ampun. Nah, kan memang beda-beda gitu ya. Ngeliatin mereka itu kadang masak gitu ya. Udah Bu, nggak usah masak, kita beli aja. Oh, tambah dimarahin. Iya betul. Oke, ada lagi nih yang nanya, Bu minta cara dong mengajari lansia biar nggak gaptek. Iya betul. Waduh. Itu satu juga yang harus dikasih tahu. Bener. Bahwa lansia. Tapi ada yang lansia malas belajar juga loh Mbak. Iya benar. Ya, ini contohnya kayak ibu saya gitu ya. Saya belikan handphone Android, jadi biar saya bisa video call, bisa nggak bisa juga. Iya betul. Mau diajarin sampai bolak-balik juga nggak? Iya betul, salah terus. Ya itu ya sudah diterima aja. Sudah diterima aja. Kita sudah upaya gitu. Oke, ada lagi nih yang nanya, saya lansia, kegiatan saya ya ikut jamaah tahlil, pengajian di masjid biar aktif, sehat dan mengingat kematian. Oke, baik. Nah, itu salah satu kegiatan yang termasuk produktif juga begitu ya Bu Umu ya? Iya, betul. Itu kan ditulis juga di dalam undang-undang, yaitu tentang keagamaan. Jadi pemberdayaan dalam hal keagamaan. Dan mungkin juga itu menenteramkan hati dari lansia itu bagus juga. Baik. Bukan nggak bagus. Saya mau kalau COVID gini hati-hati juga ya. Oke, intinya gitu ya. Ada penelpon ini. Halo. Ya. Halo juga. Selamat siang. Selamat siang. Dari siapa, di mana? Yudi. Oh, Pak Yudi, Singosari nggih, Pak? Iya. Oke, Pak Yudi mau berbagi pengalaman ini kayaknya Pak Yudi. Gimana Pak Yudi? Iya, gini ya. Jadi menurut saya itu jangan timbul kesan bahwa lansia itu selalu ketergantungan ya. Selalu dibimbing, selalu diarahkan. Itu tidak demikian. Ya memang sebagian lah yang memang butuh bantuan, sebagian lagi yang memang bisa mandiri ya. Katakan seperti itu. Jadi saya menggarisbawahi di situ. Jadi jangan timbul kesan bahwa lansia itu selalu
diatur, mudah tersinggung. Dan tidak demikian sebetulnya ya. Cuman saya lihat sekarang ya realita bahwa organisasi lansia itu tidak banyak ya. Karena dianggap itu lansia sudah tidak produktif, sudah tidak demikian ya. Dari segi fisik ya memang kita akui ya dan tidak produktif, tapi dari sisi pikiran itu juga masih jalan gitu. Tidak sedikit orang yang usianya hampir 80 itu masih berpikiran ya jernih, produktif gitu ya. Paling tidak sebagai penasehat dan sebagainya gitu loh. Jadi jangan timbul kesan bahwa lansia itu orang yang selalu ketergantungan kepada orang lain. Itu digarisbawahi ya. Dan saya harapkan juga bagaimana supaya bisa mengakomodir ya suatu organisasi lansia itu ada suatu partner untuk berpikir ya menyelesaikan suatu permasalahan. Sekarang itu tidak banyak ya, kenapa? Jadi saya juga bertanya bahwa kenapa tidak banyak ya perhatian terhadap para lansia dalam bentuk satu organisasi. Ada organisasi Warja itu ya, tapi tidak banyak itu kesannya seperti mereka hanya ditampung dan dibutuh bantuan saja gitu loh. Ya mereka dipelihara kesehatannya dan sebagainya, dibanti-banti, kesannya hanya seperti itu, tidak demikian gitu. Terima kasih. Sami-sami Pak Yudi, terima kasih kembali. Terima kasih, Masukan Pak Yudi, nasihat Pak Yudi ya. Jadi jangan berpikiran bahwa lansia itu selalu diatur ya. Mudah tersinggung, nggak semua kayak gitu ya. Oke, baik. Ada waktu 5 menit ini Bu, mungkin Ibu mau mau menyampaikan sesuatu atau mungkin pesan-pesan begitu ya untuk para lansia yang ada di rumah. Berarti ini kita nggak ngomongin tentang perempuan aja ya Bu ya? Ini ya, umum ini. Karena rata-rata laki-laki. Berpartisipasi laki-laki. Oke, monggo Bu Umu. Gitu, ya, silakan Bu. Saya kira kita menjadi lansia disyukuri karena kita punya banyak pengalaman, punya banyak teman, punya banyak hal yang kita yang pengalaman yang menyenangkan, yang menyusahkan, yang menyedihkan, semuanya bisa dibagi untuk tips supaya orang-orang yang di bawah kita tidak mengalami hal buruk yang serupa dan berusaha berusaha seperti kita melakukan usaha-usaha yang ada keberhasilannya. Nah, karena itu kita harus bersyukur bahwa kita sudah diberikan umur yang sampai hari ini dan bisa melakukan banyak hal gitu. Saya kira tipsnya cuma satu, kita terima apa adanya. Potensial maupun tidak potensial, kita jalani kehidupan ini seperti apa adanya. Oke, baik, itu pesannya dari Bu Umu. Bu Umu, terima kasih banyak sudah menyampaikan banyak hal di siang hari ini bersama dengan kami Prosatera di Malang. Next time kita akan bahas lagi masih terkait dengan lansia ya Bu Umu ya. Oke, sehat selalu ya Bu Umu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Umu Hilmi dari KPUK terkait dengan pemberdayaan lansia. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan pendengar. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Malang.